Di bawah rintik hujan parapat, seorang ayah tua berdiri gemetar dengan tas lusuh di tangannya. Diusir oleh menantu dan anak kandungnya sendiri dari rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Mereka tak tahu bahwa sertifikat tanah yang mereka rebut hanyalah kertas kosong, sementara harta yang sesungguhnya telah lama ia simpan untuk satu-satunya anak yang justru mereka remehkan karena miskin. Inilah kisah tentang pengkhianatan yang dibalas dengan strategi dingin, dan bagaimana keserakahan bisa menghancurkan istana hanya dalam satu malam. Selamat datang di kanal Suara Kehidupan, tempat kita merenungi setiap hikmah di balik setiap peristiwa. Sebuah kisah haru baru saja dimulai dari tepian Danau Toba, tentang seorang ayah yang cintanya dibalas dengan cacian. Namun diamnya adalah sebuah rencana besar yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di kanal Suara Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Hanya kedamaian seorang ayah yang telah melihat anaknya bangkit dari keterpurukan dan siap memulai hidup baru yang lebih baik. Namun, sebelum kedamaian itu menetap di dadaku, aku harus melewati malam-malam panjang, di mana napas ini terasa sesak oleh firasat yang tak kasat mata. Namaku Arga, dan di usia senjaku, rumah kayu di tepi Danau Toba ini adalah saksi bisu atas segala rahasia yang kusimpan rapat-rapat. Aku duduk di teras, jemariku yang keriput mengelus permukaan tasbih kayu tua yang mulai mengilap. Di hadapanku, riak air danau berkilau ditimpa cahaya bulan yang malu-malu. Suara ombak kecil yang menabrak tepian dermaga tua itu terdengar seperti bisikan almarhumah istriku. Sebuah nyanyian sunyi yang selalu bertanya, "Sudahkah kau lindungi anak kita?" Bimo, putra tunggalku, adalah salinan murni dari hatiku yang paling tulus. Ia mencintai Maya dengan seluruh jiwanya, sebuah cinta yang begitu terang hingga seringkali membuatnya buta akan bayang-bayang hitam yang mulai merayap di sekelilingnya. Aku melihat mereka sore tadi, berdiri di ujung dermaga. Maya, dengan gaun sutranya yang berkibar ditiup angin, tampak seperti mutiara yang terlalu mewah untuk rumah kayu lapuk ini. Ia cantik, namun kecantikannya seperti pualam, dingin dan keras. "Bapak, udara di sini semakin lembab." Suara Maya memecah lamunanku. Terdengar begitu santun, namun ada nada tajam yang terselip di sana. "Bimo bilang biaya perawatan rumah ini semakin mahal. Bukankah lebih baik jika Bapak beristirahat di rumah kami di kota?" Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyembunyikan getar di ulu hati. Aku melihat bagaimana Maya menatap tanah warisan ini, bukan dengan rasa syukur, melainkan dengan hitung-hitungan angka di balik benaknya. Di matanya, rumah penuh kenangan ini hanyalah seonggok kayu yang menghambat ambisinya untuk terbang lebih tinggi ke langit kemewahan. Setiap malam, aku merasa ada sesuatu yang patah di dalam rumah ini, meski dindingnya masih berdiri tegak. Konflik batin ini terus menderu. Haruskah aku bicara pada Bimo dan melukai hatinya yang sedang berbunga? Atau haruskah aku diam dan membiarkan badai itu datang menghancurkan kami semua? Aku adalah seorang ayah, dan nalulisku tak pernah berbohong. Ada aroma pengkhianatan yang lebih pekat dari bau tanah basah setelah hujan di parapat. Aku memejamkan mata, membiarkan angin dingin merasuk hingga ke tulang. Hatiku terasa hampa, seperti sumur tua yang airnya mulai kering. Aku tahu rutinitas damai ini tidak akan bertahan lama. Di balik senyum manis Maya saat ia menyajikan teh hangat untukku, aku melihat jemarinya yang gemetar, seolah-olah ia sedang memegang rahasia yang terlalu berat untuk disembunyikan. Malam itu, aku bersumpah pada riak air Toba yang tenang. Jika benar ada tangan yang hendak meruntuhkan istana kecil putraku, maka aku, lelaki tua yang mereka anggap rapuh ini, akan menjadi benteng terakhir yang tak akan pernah mereka duga kekuatannya. Sesuatu yang besar sedang bergerak di kegelapan,
dan aku mulai menyiapkan hati untuk melihat kebenaran yang mungkin akan menguras air mata kami hingga kering. Sesuatu yang besar sedang bergerak di kegelapan, dan aku mulai menyiapkan hati untuk melihat kebenaran yang mungkin akan menguras air mata kami hingga kering. Pagi itu, kabut di atas Danau Toba turun begitu tebal, seolah ingin menyembunyikan wajah dunia yang mulai berpura-pura. Aku berdiri di dapur, menyeduh kopi dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara dari ruang tengah terdengar gelak tawa Maya yang terdengar terlalu nyaring untuk suasana sesunyi ini. "Bimo, lihatlah tas ini. Temanku di Medan baru saja membelinya dari luar negeri." Bukankah sangat elegan jika aku memakainya ke acara pembukaan kantor baru bulan depan? Suara Maya mengalun, penuh dengan nada pamer yang tak lagi ia tutupi di hadapanku. Aku mengintip dari balik tirai dapur yang sudah mulai kusam. Bimo tersenyum, mengelus rambut istrinya dengan kasih sayang yang tumpah ruah. Namun di mataku, senyum Bimo adalah luka yang belum berdarah. Ia bekerja siang dan malam di pelabuhan, memeras keringat di bawah terik matahari, hanya untuk memastikan setiap keinginan Maya terpenuhi. Ia tidak tahu bahwa setiap lembar rupiah yang ia kumpulkan dengan susah payah, kini mengalir ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan. "Tentu sayang, apapun yang membuatmu bahagia," jawab Bimo lembut. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat batinku. "Anakku, hatimu terlalu putih untuk melihat jelaga yang mulai menempel di dinding rumah tanggamu." Hari-hari berikutnya, suasana di rumah kayu ini mulai berubah. Maya tak lagi sering menyentuh peralatan dapur atau sekadar menyapu teras. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di sudut dermaga, menatap ponselnya dengan saksama, sesekali tersenyum sendiri hingga wajahnya merona. Ketika aku mendekat, ia akan terburu-buru mematikan layarnya, seolah-olah aku adalah pencuri yang hendak merampas rahasianya. Rasa hampa di dadaku kini berganti dengan kegelisahan yang membakar. Aku teringat pada mendiang istriku. Dulu kami membangun rumah ini dengan cinta yang sederhana, tanpa ada rahasia di balik bantal. Namun kini, di bawah atap yang sama, aku merasa seperti orang asing, di tengah persekongkolan yang sedang disusun dengan rapi oleh menantuku sendiri. Suatu sore, saat Bimo belum pulang dari kerja, aku menemukan sebuah amplop besar terselip di bawah tumpukan majalah Maya di ruang tamu. Rasa ingin tahuku bergolak, namun nuraniku menahan tangan ini. Aku hanya bisa menatap amplop itu dengan perasaan berat. Aku tahu, di dalam sana ada sesuatu yang akan mengubah hidup putraku selamanya. "Bapak sedang apa?" Suara Maya tiba-tiba menggelegar di belakangku. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak pucat. Matanya menatapku dengan penuh kecurigaan. Aku berbalik perlahan, mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Hanya merapikan meja Maya. Angin danau membawa banyak debu hari ini. Ia menyambar amplop itu dengan kasar, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Sikap santunnya yang selama ini menjadi topeng mulai retak, menampakkan sosok asli yang haus akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasih sayang seorang suami. Aku tertegun di tengah ruangan, menyadari bahwa dinding rumah ini bukan lagi pelindung, melainkan penjara bagi kejujuran yang mulai sekarat. Di kejauhan, petir menyambar di atas permukaan air danau, menandakan bahwa badai yang kutakuti telah benar-benar sampai di depan pintu rumah kami. Guntur yang menggelegar itu seolah-olah adalah jeritan hatiku yang selama ini kupendam dalam-dalam. Aku berjalan pelan menuju beranda, membiarkan rintik hujan yang terbawa angin menyentuh wajahku, mendinginkan amarah yang mulai menyulut di balik tulang rusuk yang semakin rentah. Malam itu, meja makan terasa begitu sunyi, meski ada 3 raga yang duduk melingkar di atasnya. Maya hanya mengaduk-aduk nasinya dengan raut wajah yang masyghul, seolah makanan sederhana yang kumasak, ikan mas bakar hasil tangkapan Bimo, adalah beban yang sulit ditelan. Ia terus menatap jam dinding. Sesekali jemarinya mengetuk meja dengan irama yang tak tenang. Bimo, yang malang, mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan rencana perbaikan dermaga.
Namun, kalimatnya hanya melayang di udara tanpa jawaban. "Bapak?" Suara Bimo memanggilku lembut, memecah hening yang menyesakan. "Bapak tampak pucat. Apa Bapak kurang sehat?" Aku menatap mata putraku, melihat ketulusan yang murni di sana. Aku ingin sekali memegang tangannya, berteriak padanya untuk segera menjauh dari api yang sedang menyala di sisinya. Namun, lidahku keluh. Aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali meruntuhkan dunia indahnya. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menyembunyikan getar ketakutan yang menjalar di sanubari. "Aku hanya merindukan ibumu, Bimo. Danau ini terasa sangat sunyi malam ini." Jawabku bohong, padahal hatiku sedang riuh oleh suara-suara peringatan. Maya tiba-tiba bangkit, mendorong kursinya hingga berderit tajam di atas lantai kayu. "Aku lelah, aku ingin istirahat lebih awal," ucapnya ketus tanpa menoleh sedikit pun padaku. Ia melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang terasa begitu asing di rumah ini. Aroma yang mengingatkanku pada kemewahan yang menipu dan janji-janji kosong. Sepeninggal Maya, Bimo menunduk dalam. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan yang terdengar begitu berat untuk bahu seorang suami muda. Aku melihat tangannya yang kasar karena kerja keras. Tangan yang sedang berjuang membangun masa depan untuk wanita yang mungkin sedang merencanakan cara untuk merobohkannya. Kesunyian kembali memeluk kami, namun kali ini terasa berbeda. Ada rasa hampa yang begitu besar, seolah tiang-tiang rumah kayu ini mulai keropos, bukan karena usia, melainkan karena ketiadaan kejujuran. Aku kembali ke kamar kecilku, merebahkan tubuh yang semakin letih. Di bawah remang cahaya lampu minyak, aku menatap foto pernikahanku yang sudah menguning. Aku berbisik pada bayangan istriku, berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan rumah yang kami bangun dengan doa ini jatuh ke tangan yang salah. Aku harus mulai bergerak. Aku harus mencari tahu apa yang ada di dalam amplop itu, dan siapa sebenarnya lelaki yang sering disebut-sebut Maya dalam gumam tidurnya. Rasa ragu kini telah mati, digantikan oleh tekad yang membara di balik ketenangan wajah seorang lelaki tua. Aku tahu, hari esok tidak akan pernah sama lagi. Rutinitas pagi yang biasa kulewati dengan kedamaian akan segera berubah menjadi medan perang yang penuh dengan tipu daya dan air mata yang tak terduga. Sinar matahari yang baru saja menyentuh permukaan Danau Toba pagi ini terasa tidak hangat. Ia tampak pucat, seolah enggan menyinari kepalsuan yang mulai mengelupas di dalam rumah ini. Aku terbangun lebih awal, bukan karena kicau burung, melainkan karena suara deru mesin mobil yang menjauh dari halaman sebelum fajar benar-benar pecah. Aku berjalan menuju kamar Bimo dan Maya. Pintunya sedikit terbuka, meninggalkan aroma parfum menyengat yang sama seperti semalam. Bimo masih terlelap. Wajahnya tampak begitu lelah. Sebuah guratan keletihan pria yang mengorbankan segalanya demi cinta. Namun, sisi tempat tidur di sampingnya sudah dingin dan kosong. Maya telah pergi, tanpa pamit, tanpa meninggalkan jejak kecuali secari kertas di atas nakas yang bertuliskan, "Ada urusan mendadak di Medan, jangan cari aku." Hatiku berdenyut sakit. Aku bukan lagi pria muda yang mudah tertipu oleh alasan-alasan klise. Dengan langkah seringan kapas, aku mendekati meja rias Maya. Di sanalah, di balik botol-botol kaca mahal yang berjejer rapi, aku menemukan ponsel cadangan yang ia lupakan karena terburu-buru. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layarnya yang terang, menghancurkan keheningan pagi dengan kenyataan yang pahit. Semua sudah siap, sayang. Tanah warisan itu akan segera menjadi milik kita sepenuhnya. Bimo tak akan pernah curiga. Kalimat itu terbaca jelas di mataku. Dikirim oleh nama yang asing bagi rumah ini, Raka. Nafasku memburu. Nama itu, Raka, adalah guntur yang akhirnya menyambar jiwaku. Aku merasakan lututku lemas, bukan karena usia, tapi karena pengkhianatan yang begitu terencana. Wanita yang kupanggil menantu, yang kusambut dengan pelukan hangat saat pertama kali datang, kini sedang merajut jaring laba-laba untuk menjerat putraku sendiri.
Aku terdiam cukup lama, menggenggam ponsel itu hingga buku-buku jariku memutih. Haruskah aku membangunkan Bimo sekarang? Haruskah aku menunjukkan racun ini padanya saat ia baru saja membuka mata? Tidak. Aku melihat wajar putraku yang polos dalam tidurnya. Dan aku tak sanggup menjadi orang yang menghancurkan mimpinya secara kasar. Aku harus menjadi lebih tenang dari riak danau di musim kemarau. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya semula, menghapus jejak kehadiranku seolah-olah aku tak pernah tahu apa-apa. Di dapur, aku mulai memanaskan air, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku dengan uap teh yang mengepul. Namun, setiap kali air itu mendidih, aku teringat pada Maya yang tertawa di belakang punggung kami, memikirkan betapa mudahnya ia mengelabui seorang tua yang ia anggap tak berdaya. Sesuatu dalam diriku telah berubah total pagi ini. Rasa kasih yang dulu kupunya kini menguap, berganti dengan pelindung baja yang dingin. Maya mengira aku hanya kayu lapuk yang akan diam saat ia merobohkan tiang rumah ini. Namun ia lupa bahwa kayu tua sekalipun bisa menjadi bara yang menghanguskan jika dipermainkan. Aku berdiri di depan jendela, menatap jalan setapak yang masih sunyi, menyadari bahwa mulai saat ini, setiap senyum yang kuberikan padanya hanyalah umpan untuk jebakan yang lebih besar. Matahari semakin meninggi, memantulkan cahaya perak di atas permukaan toba. Namun hatiku tetap berada di ruang yang gelap. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki berat di belakangku. Bimo telah terbangun. Dengan mata merah dan raut wajah yang bingung menatap sekeliling ruangan yang sunyi. "Bapak, apa Bapak melihat Maya?" Tanyanya dengan suara serak, sembari memegang secari kertas yang ditinggalkan istrinya. Ada nada cemas yang bergetar hebat di sana. Sebuah kekhawatiran yang lahir dari ketulusan yang tak bertepi. Aku berbalik, memaksakan sebuah senyum yang terasa seperti menyayat bibirku sendiri. "Dia pergi subuh tadi, Bimo. Katanya ada urusan penting di Medan. Mungkin urusan kecantikan atau kawan-kawannya," jawabku setenang mungkin. Meski di dalam saku kain sarungku, jemariku mengepal erat membayangkan pesan singkat dari lelaki bernama Raka itu. Bimo terduduk di kursi kayu meja makan, menyandarkan kepalanya di atas meja yang mulai kusam. "Akhir-akhir ini dia sangat sibuk, Pak. Uang tabungan yang kami kumpulkan untuk merenovasi rumah ini juga sudah dia ambil. Katanya untuk investasi modal usaha temannya. Aku percaya padanya. Tapi hatiku terasa berat mendengar pengakuan jujur itu. Dadaku serasa dihantam godam, anakku yang malang. Dia bukan hanya kehilangan uang, tapi dia sedang memberikan lehernya untuk dijerat oleh tangan yang paling ia cintai." Aku mendekat, menepuk bahunya yang bidang, namun kini tampak layu. Aku ingin sekali berteriak bahwa investasi itu adalah sebuah kebohongan, bahwa modal usaha itu mungkin adalah tiket pelariannya bersama lelaki lain, namun aku menahan diri. Belum saatnya. Sabar, Bimo. Air danau tidak selalu tenang. Ada kalanya badai mengaduk lumpur di dasarnya, agar kita tahu apa yang tersembunyi di sana. Ucapku kuitis, mencoba memberikan penghiburan yang tersamar sebagai peringatan. 3 hari berlalu tanpa kabar, hingga pada sore di hari keempat, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar rumah kami. Maya turun dengan gaya yang angkuh, kacamata hitam bertengger di wajahnya, dan tangan yang menjinjing tas-tas belanjaan baru. Ia masuk ke rumah seolah tidak ada beban dosa di pundaknya. Saat matanya bertemu denganku, tak ada lagi binar hormat. Hanya ada tatapan dingin yang seolah mengatakan bahwa aku hanyalah barang antik yang tak lagi berguna di rumah ini. Malam itu, keributan kecil pecah di kamar mereka. Suara Maya terdengar melengking, menghujat kesederhanaan hidup yang ditawarkan Bimo. "Aku bosan dengan bau ikan dan kayu lapuk ini, Bimo." Aku ingin hidup yang lebih layak, bukan terperangkap di tepi danau yang mati ini selamanya. Aku berdiri di balik pintu kayu kamarku, mendengarkan setiap cacian yang keluar dari mulut menantuku. Setiap kata penghinaan yang ia lontarkan kepada putraku, terasa seperti sembilu yang diiriskan ke jantungku. Namun, di tengah amarah yang membara, aku menyadari satu hal. Topengnya telah jatuh sepenuhnya. Maya bukan lagi wanita santun yang dulu mengetuk pintu rumah ini.
ia telah berubah menjadi sosok asing yang rakus. Dan aku tahu, pengkhianatan ini bukan lagi soal perasaan, melainkan soal rencana besar untuk merampas satu-satunya harta yang tersisa dari kenangan almarhumah istriku. Di balik dinding kamar yang tipis, aku mendengar suara isak tangis Bimo yang tertahan. Suara hancur seorang pria yang dunianya baru saja diporak-porandakan oleh lidah tajam wanita yang paling ia muliakan. Maya tidak lagi berbisik. Ia berteriak tentang kemiskinan, tentang masa depan yang suram di rumah kayu ini, dan tentang impian-impian kosong yang ia gantungkan pada sosok lain di luar sana. Kau pikir aku akan selamanya betah mencuci baju di air danau yang dingin ini, Bimo? Sadarlah, warisan tanah ini adalah satu-satunya harga dirimu, dan kau bahkan terlalu penakut untuk menjualnya demi aku. Suara Maya menggelegar, memecah kesunyian malam di Parapat dengan sangat kejam. Aku keluar dari kamar dengan langkah yang berat, namun pasti. Di ruang tengah, aku melihat Bimo terduduk lemas di lantai, sementara Maya berdiri tegak di hadapannya dengan koper yang sudah terbuka setengah. Matanya yang dulu teduh, kini berkilat penuh kebencian. Saat melihatku muncul, Maya tidak lagi menunduk. Ia justru mendongakkan kepala, seolah menantang otoritas lelaki tua yang telah memberinya tempat berteduh selama bertahun-tahun. Bapak dengar itu kan? Maya menunjuk ke arahku dengan jari yang dihiasi cincin emas baru yang entah dari mana asalnya. Jangan salahkan aku jika aku pergi. Rumah ini sudah keropos, sama seperti impian kalian. Aku layak mendapatkan istana, bukan gubuk yang bau tanah basah ini. Tanpa rasa bersalah, ia menyambar kunci mobil dan keluar menembus kegelapan malam, meninggalkan Bimo yang bersimpuh dalam kehampaan. Aku mendekati putraku, merangkul bahunya yang bergetar hebat. Tidak ada kata-kata yang bisa mengobati luka itu. Aku hanya membiarkan kepalanya bersandar di bahuku yang rentah, merasakan air matanya yang hangat membasahi kain sarungku. Di saat itulah, aku menyadari bahwa cinta putraku telah mati tertikam oleh keserakahan. Langit di Parapat seolah ikut runtuh malam itu. Bintang-bintang bersembunyi di balik awan hitam, dan suara ombak Danau Toba terdengar seperti rintihan panjang. Bimo terus bergumam tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin ia buat, tentang kekurangan dirinya yang membuat Maya berpaling. Namun, aku tahu kebenarannya jauh lebih busuk dari sekadar rasa tidak puas. "Sudahlah, Bimo," bisikku pelan. Namun suaraku mengandung ketegasan yang sudah lama tidak kupakai. Jangan menangisi air yang sudah tumpah ke lumpur. Biarkan dia pergi mengejar bayangan. Sekarang, biarkan Bapak yang menjagamu. Aku menatap ke arah pintu yang masih terbuka, ke arah jalanan gelap tempat Maya menghilang. Rasa hampa yang menyiksa sejak awal cerita, kini telah mengkristal menjadi tekad yang dingin dan tajam. Maya mengira dia telah menang dengan membawa lari sebagian harta kami dan menghancurkan mental Bimo. Dia lupa bahwa aku adalah seorang mandor yang tahu persis di mana letak pondasi yang paling rapuh dari sebuah bangunan, termasuk bangunan rencana jahatnya. Malam itu, di saat Bimo akhirnya tertidur karena kelelahan batin, aku tidak memejamkan mata sedikit pun. Aku duduk di meja kayu tua, menyalakan lampu minyak, dan mulai membuka sebuah buku catatan kecil berdebu yang kusimpan di balik lemari. Di dalamnya, ada daftar nama orang-orang yang berutang budi padaku di masa lalu. Strategi dingin mulai tersusun di kepalaku. Jika Maya memilih untuk menjadi badai yang merusak, maka aku akan menjadi danau yang dalam. Tenang di permukaan, namun siap menenggelamkan apapun yang berani mengotori kesucian keluargaku. Cahaya fajar yang merayap di sela-sela dinding kayu menemukanku masih terjaga, duduk diam dengan buku catatan kecil di hadapanku. Aku melihat Bimo masih meringkuk di dipan ruang tengah. Sisa-sisa kesedihan semalam masih membekas di raut wajahnya yang pucat. Dengan perlahan, aku melangkah keluar menuju dermaga tua, tempat yang biasanya kusebut sebagai sudut pelarian. Aku mengeluarkan ponsel lamaku, sebuah benda sederhana yang jarang kusentuh. Lalu mencari satu nama yang telah puluhan tahun tersimpan, Widya. Dia adalah mantan sekretarisku, seorang wanita cerdas yang kini memiliki jaringan informasi luas di kota Medan. Setelah nada sambung ketiga, suara tenang di ujung sana menyapaku. "Pak Arga?"
Sudah lama sekali, ucapnya dengan nada hormat yang tidak berubah. Widya, aku butuh matamu, bisikku. Mataku menatap jauh ke seberang danau yang masih tertutup kabut. Seorang wanita bernama Maya, menantuku. Dia sedang mengejar Fata Morgana bersama pria bernama Raka. Cari tahu di mana mereka berpijak, dan siapa pria itu sebenarnya. Aku ingin tahu setiap napas yang mereka ambil di luar rumah ini. Widya tidak banyak bertanya. Dia tahu bahwa jika seorang Arga sudah menelepon, artinya ada pondasi yang sedang terancam runtuh. Beri aku waktu 2 hari, Pak. Aku akan mengirimkan semuanya lewat kurir ke Parapat. Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Udara pagi yang dingin terasa seperti jarum-jarum halus yang menusuk paru-paruku. Namun rasa sakit itu justru membuat pikiranku semakin jernih. Aku kembali ke dalam rumah, mendapati Bimo sudah duduk terpaku menatap lantai. Aku tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang kosong. Aku hanya menyodorkan secangkir kopi hangat yang uapnya mengepul lembut. Bimo, Bapak ingin kau pergi ke kantor notaris di kota pagi ini, kataku tenang, memecah kesunyian yang membeku. Cek status tanah warisan ibumu. Pastikan tidak ada tangan-tangan gelap yang mencoba memindahkan patoknya tanpa seizinmu. Bimo menatapku dengan mata yang redup. Kenapa, Pak? Apa Bapak tidak percaya pada Maya? Aku mengelus pundak putraku yang terasa layu. Ini bukan soal percaya atau tidak, Nak. Ini soal menjaga apa yang sudah dititipkan Tuhan padamu. Pergilah, biarkan hatimu bekerja lewat logika untuk sementara waktu, selagi perasaanmu sedang beristirahat. Sepanjang hari itu, aku bergerak dalam bayang-bayang. Aku mengunjungi beberapa kawan lama di pasar dan pelabuhan, menyebarkan cerita-cerita tipis tentang seseorang yang mencari investasi besar, sebuah umpan untuk melihat siapa yang akan bereaksi. Aku bergerak dengan sangat halus, seperti riak air yang tidak akan disadari oleh nelayan yang sedang tertidur. Malam kembali jatuh di Parapat, membawa kedinginan yang lebih menusuk dari biasanya. Saat aku duduk sendirian di teras, kurir yang dijanjikan Widya akhirnya tiba. Sebuah amplop coklat besar diserahkan padaku. Di bawah cahaya lampu teras yang temaram, aku membuka isinya. Foto-foto Maya yang sedang tertawa manja di sebuah restoran mewah bersama seorang pria berjas rapi, Raka, terpampang nyata. Ada juga catatan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana yang sangat besar ke sebuah akun bernama Investasi Mulia. Tanganku tetap tenang, namun hatiku bergetar melihat kelicikan yang begitu telanjang. Raka bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah serigala berbulu domba yang sedang memanfaatkan ketamakan Maya untuk menguras harta keluargaku. Maya mengira dia sedang menuju istana, padahal dia sedang menari di atas jurang yang sengaja digali oleh lelaki pujaannya. Aku menutup amplop itu perlahan, tersenyum pahit ke arah kegelapan danau. Strategi ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa setiap keping emas yang mereka curi akan menjadi beban yang menenggelamkan mereka ke dasar toba. Aku kembali ke dalam rumah, menyimpan amplop coklat itu di balik tumpukan kain sarung tua di dalam lemari yang terkunci. Di ruang tengah, Bimo baru saja kembali dengan wajah yang lebih gelap dari malam. Ia menjatuhkan tubuhnya di kursi rotan. Napasnya terdengar berat, seolah baru saja mendaki bukit yang terjal. Benar kata Bapak. Suaranya parau, nyaris hilang di telan sunyi. Sertifikat tanah itu. Maya sudah mengambilnya dari brankas kecil di kamar. Petugas notaris bilang, ada seseorang yang sempat bertanya tentang prosedur balik nama minggu lalu. Untungnya, tanda tangan itu harus melibatkan aku, Pak. Dia belum berhasil, tapi dia sudah mencoba. Aku duduk di hadapannya, tetap tenang meski dadaku bergemuruh. Dia sedang tergesa-gesa, Bimo. Keserakahan selalu membuat orang berlari tanpa melihat lubang di depan kakinya. Siapa Raka itu sebenarnya, Pak? Tanya Bimo. Matanya mulai menatapku dengan sorot yang mencari pegangan. Aku menarik napas panjang, mengeluarkan selembar catatan kecil dari saku. Dari informasi yang Bapak dapat, Raka adalah seorang makelar janji. Dia mencari wanita-wanita yang haus akan kemewahan. Membujuk mereka menguras harta keluarga dengan iming-iming investasi berlipat ganda. Lalu menghilang saat modal sudah terkumpul.
Maya bukan satu-satunya, namun mungkin dia yang paling mudah dikelabui, karena dia menganggap rumah ini sebagai penjara. Malam itu, aku mulai menjalankan tahap kedua dari rencanaku. Aku menelepon Pak Suroto, seorang kawan lama yang bekerja sebagai auditor senior di sebuah bank swasta di Medan. Kami bicara lama tentang bagaimana cara legal untuk memantau aliran dana dan mengunci akses-akses tertentu tanpa menimbulkan kecurigaan yang mencolok. Aku ingin Maya merasa bahwa dia masih memegang kendali, padahal setiap sen yang ia pindahkan sudah mulai ditandai oleh sistem. Lakukan dengan halus, Suroto, bisikku pada ponsel. Biarkan dia merasa menang untuk sementara waktu. Biarkan dia mengeluarkan semua tabungan yang ia sembunyikan ke satu titik yang bisa kita pantau. Kesunyian rumah kayu ini kini bukan lagi sepi yang menyiksa, melainkan kesunyian sebelum serangan fajar. Aku melihat Bimo mulai bangkit, meski hatinya masih terluka. Ia mulai mengerti bahwa menangis tidak akan mengembalikan kesetiaan yang sudah dijual. Ia mulai mengikuti arahanku, berpura-pura tetap menjadi suami yang patuh dan sedih, sementara di balik layar, kami berdua sedang merajut jaring besi. Setiap kali Maya pulang dengan alasan-alasan baru, aku menyambutnya dengan senyum lebar yang paling tulus. Senyum yang paling palsu yang pernah kubuat sepanjang hidupku. Aku menyajikan teh untuknya, menanyakan kabarnya dengan lembut, seolah-olah aku tetaplah ayah mertua tua yang pikun dan tidak tahu apa-apa. Di balik kehangatan teh itu, aku sebenarnya sedang menghitung sisa waktu yang ia miliki sebelum seluruh dunianya runtuh. Aku memperhatikan bagaimana Maya sering berbisik di telepon saat berada di belakang rumah, merencanakan pertemuan besar yang ia anggap sebagai hari kemenangannya. Ia tak sadar, di balik kabut Danau Toba yang pekat, sepasang mata elang tua terus mengawasinya, mencatat setiap kesalahan yang ia buat. Aku hanya perlu sedikit lagi kesabaran. Sebuah bangunan besar tidak akan runtuh hanya dengan sekali pukul, melainkan dengan melemahkan setiap sudut pondasinya, hingga ia roboh karena beratnya sendiri. Begitulah caraku memandang Maya. Wanita itu seperti rayap yang merasa telah berhasil menggerogoti kayu penyangga, padahal aku telah menyuntikkan racun di setiap seratnya. Pagi itu, Maya tampak sangat gelisah. Ia terus mondar-mandir di teras, menggenggam ponselnya seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan yang mengamuk. "Bapak, aku harus ke Medan lagi hari ini, mungkin menginap 2 malam," ucapnya tanpa berani menatap mataku. Suaranya bergetar, ada nada panik yang ia tutup-tutupi dengan keangkuhan yang mulai memudar. Aku tetap mengayunkan kursi rotanku dengan tenang. "Pergilah Maya, hati-hati di jalan. Jangan sampai ada yang tertinggal, terutama harapan-harapan besarmu itu," jawabku dengan nada yang begitu datar, namun mengandung arti yang dalam. Ia pergi dengan terburu-buru, bahkan hampir tersandung undakan tangga kayu. Begitu mobilnya menghilang di balik tikungan jalan berbatu, aku segera menghubungi Widya. "Widya," dia bergerak. "Raka sedang menggiringnya ke sebuah tempat di pinggiran kota. Pastikan semua bukti visual dan rekaman pembicaraan mereka aman di tanganmu." Bimo keluar dari dalam rumah. Wajahnya kini tidak lagi pucat, melainkan mengeras seperti batu karang. Pak Suroto baru saja menelpon. Maya mencoba mencairkan deposito warisan ibu secara paksa dengan surat kuasa yang dia palsukan tanda tanganku. Pihak bank sudah menahannya sesuai instruksi Bapak, tapi mereka butuh aku datang ke sana untuk memberikan pernyataan. Aku berdiri, menepuk debu dari kain sarungku. Inilah saatnya Bimo. Dia sudah mulai nekat karena Raka mungkin sedang mendesaknya untuk segera menyetor uang tersebut. Raka tahu kita mulai mengendus jejak mereka, jadi dia ingin segera menarik semua yang bisa ia bawa lari. Sepanjang perjalanan menuju Medan, aku dan Bimo lebih banyak diam. Danau Toba yang kami tinggalkan tampak begitu tenang, seolah ikut mengamati perjuangan kami menyelamatkan kehormatan keluarga. Di pikiranku, aku sedang merangkai setiap kepingan puzzle yang sudah kukumpulkan selama seminggu ini. Bukan hanya soal uang, aku ingin Maya sadar bahwa kehancuran yang ia cari adalah hasil dari tangannya sendiri. Widya mengirimkan sebuah pesan singkat. Mereka bertemu di Losmen Melati, kamar 302.
Raka sudah membawa koper. Sepertinya mereka berencana berangkat ke bandara malam ini. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah almarhumah istriku. Ini bukan soal dendam yang kotor, Inang. Ini adalah cara untuk membersihkan sampah yang mencoba mengotori rumah kita. Aku harus kuat demi Bimo. Aku harus menunjukkan padanya bahwa seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya hancur oleh belati yang terbungkus sutra. Sesampainya di pinggiran kota Medan, suasana mulai terasa mencekam. Langit mendung seolah ikut bersiap menyambut badai emosi yang akan segera pecah. Kami berhenti di depan sebuah bangunan tua yang kusam, Losmen Melati, tempat yang begitu jauh dari kemewahan yang selalu diimpikan Maya. Betapa ironisnya, wanita yang mendambakan istana justru mengakhiri petualangan hianatnya di tempat sesepi dan sebusuk ini. Aku menatap Bimo, lalu mengangguk kecil. Langkah kami mantap menuju tangga, siap menyibak tirai kepalsuan yang selama ini menutupi pandangan kami. Setiap anak tangga yang kami pijak berderit pelan, seolah ikut menghitung detak jantung Bimo yang semakin tidak beraturan. Aku bisa merasakan nafas putraku memburu di belakangku. Sebuah perpaduan antara kemarahan yang membuncah dan sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya kering. Di lorong lantai 3 yang remang dan berbau apak, aku melihat sosok Widya berdiri di sudut kegelapan. Ia memberi isyarat dengan anggukan kecil ke arah kamar bernomor 302. Tangannya menyerahkan sebuah perekam suara kecil dan selembar amplop berisi foto-foto mutasi terakhir yang dilakukan Raka melalui akun Maya. Inilah kepingan terakhir dari strategi yang kubangun dengan penuh kesabaran. Sabar Bimo, biarkan kebenaran berbicara sendiri sebelum kita mengetuk pintu itu. Bisikku, menahan tangannya yang sudah hendak menyentuh gagang pintu. Aku menempelkan telinga ke daun pintu yang tipis. Dari dalam, terdengar suara tawa Maya yang terdengar begitu asing. Tawa yang penuh kemenangan, namun berbalut kecemasan. Raka, setelah ini kita benar-benar akan pergi ke Bali, kan? Uang dari deposito itu sudah hampir cair. Aku sudah memberikan segalanya. Bahkan aku sudah meninggalkan rumah kayu tua yang menyesakan itu selamanya. Suara Maya terdengar begitu jelas, mengiris hati Bimo yang berdiri di sisiku. Tentu sayang, suara pria yang kuyakin adalah Raka menyahut dengan nada yang sangat datar, hampir terdengar dingin. Tapi kau harus pastikan sertifikat tanah itu sudah ada di tanganmu. Tanpa itu, kita tidak punya modal yang cukup untuk menetap di sana. Kau tahu sendiri, hidup mewah butuh biaya besar. Aku akan mengambilnya malam ini juga kalau perlu. Bimo dan ayahnya yang pikun itu tak akan sadar. Mereka terlalu bodoh untuk mengerti rencana kita. Sahut Maya lagi, diikuti suara denting gelas yang bersentuhan. Mendengar kata bodoh dan pikun keluar dari mulut wanita yang selama ini kami muliakan, Bimo memejamkan mata erat-erat. Aku bisa melihat air mata jatuh di pipinya yang mengeras. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini, ia tidak sedang memeluk seorang istri, melainkan seekor ular yang sedang mencari titik terlemah untuk mematikan mangsanya. Aku menarik napas panjang, menenangkan badai di dalam dadaku. Strategi dingin ini telah mencapai titik akhirnya. Aku telah mengunci semua rekening. Aku telah menandai setiap dokumen yang ia bawa. Dan aku telah menjalin kerjasama dengan pihak berwajib melalui Pak Bambang, kawan lamaku, yang kini memantau dari kejauhan. Maya tidak sadar bahwa koper yang sudah ia siapkan di dalam sana hanyalah akan membawanya menuju kehampaan yang nyata. Sekarang nak, bisikku pelan. Bimo tidak lagi ragu. Ia mendorong pintu itu dengan satu sentakan kuat. Pintu terbuka lebar, menyingkap tabir kegelapan yang selama ini menyelimuti keluarga kami. Di dalam sana, di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, Maya dan Raka terperanjat. Gelas yang dipegang Maya jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, sama seperti topeng kesetiaan yang selama ini ia pakai. Kesunyian yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Mata Maya membelalak, menatapku dan Bimo, seolah melihat hantu yang bangkit dari dasar Danau Toba. Strategi penyelidikanku telah usai, dan kini
Saatnya badai yang sesungguhnya pecah di kamar yang sempit ini. Ia berdiri terpaku di samping tempat tidur. Sementara Raka, pria yang ia puja sebagai penyelamat, justru melangkah mundur, mencoba mencari celah untuk melarikan diri ke arah jendela. "Bimo, Bapak," suara Maya bergetar, nyaris tidak terdengar. Tangannya yang gemetar berusaha menutupi koper yang terbuka, mencoba menyembunyikan kenyataan yang sudah telanjang bulat di depan mata kami. Bimo melangkah maju. Kakinya menginjak pecahan gelas yang berserakan. Namun ia tak peduli. Matanya yang merah menatap Maya dengan sorot yang tak lagi mengandung cinta. Hanya ada luka yang teramat dalam dan kekecewaan yang telah membeku. "Jadi, ini alasanmu selalu pulang larut malam. Ini alasanmu menyebut rumah kita sebagai penjara dan ayahku sebagai orang pikun?" Maya mencoba tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar sangat memilukan. "Bimo, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku sedang mengurus investasi kita. Raka adalah rekan kerjaku. Kami sedang merencanakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua." Mendengar kebohongan yang masih saja keluar dari bibir itu, aku melangkah maju. Aku meletakkan amplop coklat berisi foto-foto dan rekaman percakapan mereka di atas meja kecil di hadapan mereka. "Cukup, Maya. Jangan kotori lagi ruangan ini dengan janji palsumu. Aku mungkin tua, tapi mataku belum buta untuk melihat bagaimana kau menjual harga diri suamimu demi lelaki yang bahkan tidak berani menatap wajahku sekarang." Raka, yang merasa terpojok, mencoba membuka suara dengan nada mengancam. "Pak Tua, Anda tidak tahu siapa saya." Sebaiknya Anda pergi sebelum keadaan menjadi semakin sulit. Aku hanya tersenyum dingin. Sebuah senyuman yang lahir dari puluhan tahun menghadapi badai di dunia konstruksi. "Aku tahu persis siapa kau, Raka. Atau haruskah ku panggil kau dengan nama aslimu yang terdaftar di catatan kepolisian sebagai buronan investasi bodong? Kau pikir aku diam saja saat kau mencoba menyentuh tanah warisan istriku?" Wajah Raka seketika berubah. Ia menatap Maya dengan tatapan tajam, seolah menyalahkan wanita itu karena telah membawanya ke dalam jebakan seorang pria tua yang ternyata jauh lebih berbahaya dari dugaan mereka. Maya terperangah. Ia menoleh ke arah Raka dengan pandangan tidak percaya. "Buronan? Raka? Apa yang dikatakan Bapak itu tidak benar kan?" Inilah puncak dari segala kepalsuan yang Maya bangun. Di ruangan sempit ini, kebenaran mulai menghimpit mereka seperti dinding yang bergerak menutup. Bimo tidak lagi bicara. Ia hanya menatap koper yang berisi surat-surat berharga dan pakaian Maya. Kesadaran bahwa ia telah dikhianati secara sistematis oleh orang yang paling ia muliakan membuatnya merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang tak berdasar. "Maya," suaraku merendah, namun setiap kata mengandung beban yang berat. "Kau bilang kau ingin istana. Kau ingin keluar dari gubuk kayu kami. Hari ini keinginanmu akan terwujud. Kau bebas pergi. Tapi kau tidak akan membawa sepeser pun dari keringat Bimo. Dan kau tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di tanah Parapat." Badai emosi kini benar-benar pecah. Maya jatuh terduduk di lantai. Mulai terisak bukan karena menyesal, tapi karena sadar bahwa seluruh rencananya telah hancur sebelum sempat ia jalankan. Jebakan yang kupasang dengan sabar selama berhari-hari, kini telah mengunci mereka sepenuhnya. Dan ini hanyalah awal dari keruntuhan yang sesungguhnya. Maya bersimpuh di atas lantai losmen yang dingin. Jemarinya mencengkram ujung spray dengan sangat erat. Sementara isaknya mulai berubah menjadi raungan yang menyayat hati. Ia menatap Raka, berharap pria itu akan mengulurkan tangan dan membelanya. Namun harapannya hanyalah debu yang diterbangkan angin. "Raka, katakan pada mereka bahwa Bapak salah. Katakan padaku kau bukan penipu," jerit Maya dengan nada putus asa yang memilukan. Raka tidak menjawab. Ia justru sibuk mengemasi ponsel dan dompetnya. Matanya terus mencari jalan keluar, seolah Maya hanyalah beban yang harus segera ia buang. "Kau yang terlalu percaya diri, Maya," desis Raka dingin, tanpa sedikit pun rasa iba.
Aku tidak pernah memaksamu mencuri uang suamimu. Kau sendiri yang datang padaku, menawarkan harta keluargamu demi mimpi-mimpi kosongmu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jiwa Bimo untuk kedua kalinya. Putraku melangkah maju, dadanya naik turun menahan guncangan emosi yang hebat. Ia melihat wanita yang selama ini ia lindungi di bawah sayap kasih sayangnya, ternyata begitu rendah di mata pria lain. Kesedihan Bimo kini telah melampaui batas. Ia tidak lagi tampak marah, melainkan tampak sangat kosong. Kau mendengarnya, Maya. Suara Bimo bergetar, sangat halus namun tajam. Lelaki yang kau sebut sebagai masa depanmu bahkan tidak menganggapmu lebih dari sekadar alat. Kau menguras tabungan ibuku, kau memalsukan tanda tanganku, dan kau menghina ayahku hanya untuk seseorang yang kini siap meninggalkanmu di kamar busuk ini. Maya merangkak mendekati kaki Bimo, mencoba menyentuh ujung celananya. Namun Bimo mundur selangkah seolah-olah Maya adalah sesuatu yang beracun. Bimo, maafkan aku. Aku hanya ingin kita kaya. Aku hanya ingin hidup kita berubah. Hidup kita sudah berubah, Maya. Sejak kau membuka pintu hatimu untuk pria ini, rumah kita bukan lagi rumah. Jawab Bimo dengan air mata yang akhirnya jatuh mengalir bebas. Kau tidak hanya mencuri uangku, kau mencuri rasa hormatku sebagai seorang suami. Kau menghancurkan tempat bernaung ayahku dengan kata-kata jahatmu. Aku berdiri diam di dekat pintu, membiarkan mereka menyelesaikan urusan hati yang terkoyak itu. Di koridor luar, aku mendengar langkah kaki beberapa pria. Itu adalah tim Pak Bambang dan pihak keamanan bank yang sudah kupanggil sebelumnya. Mereka menunggu abah-abahku untuk menyelesaikan bagian hukum dari drama ini. Aku menatap Maya yang kini terlihat sangat kecil dan menyedihkan di sudut ruangan. Kecantikannya memudar, tertutup oleh awan kelam pengkhianatan yang ia buat sendiri. Dunia ini tidak seluas ambisimu, Maya. Kataku pelan, suaraku bergema di ruangan yang sumpek itu. Kau pikir kau bisa lari ke Bali, ke luar negeri, atau kemanapun dengan uang hasil keringat orang lain? Pak Suroto sudah membekukan semua aksesmu. Setiap rupiah yang kau pindahkan semalam sudah kembali ke pelukan Bimo pagi ini. Maya terperangah, matanya membelalak menatapku dengan ngeri. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang berhadapan dengan seorang pria tua yang pikun, melainkan sedang menantang arus Danau Toba yang tenang namun mematikan. Puncak konfrontasi ini mulai mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Keserakahan Maya telah membawanya ke sebuah jalan buntu, di mana di ujungnya hanya ada kehampaan dan rasa malu yang akan ia tanggung seumur hidupnya. Di tengah isak tangisnya yang semakin histeris, aku melangkah maju ke tengah ruangan, menarik nafas panjang untuk melepaskan satu rahasia lagi yang selama ini kusimpan rapat di balik dinding-dinding kayu rumah kami. Rahasia yang sebenarnya adalah benteng perlindungan terakhir bagi Bimo, namun menjadi belati yang paling tajam bagi ambisi Maya yang buta. Kau selalu mengincar tanah warisan itu kan, Maya? Tanyaku dengan suara yang rendah namun menggema. Kau menghina rumah itu, menyebutnya gubuk tua yang bau tanah. Tapi kau begitu bernafsu memilikinya, karena kau pikir letaknya yang strategis di tepi danau akan membuatmu kaya raya dalam sekejap. Maya mendongak, matanya yang sembab menatapku dengan sisa-sisa rasa ingin tahu yang serakah. Raka pun menghentikan gerakannya, ikut menyimak dengan telinga yang tajam. Mereka tak tahu bahwa seorang mandor tua sepertiku tidak akan pernah membiarkan pondasi kehidupannya dibangun di atas pasir yang mudah amblas. Ketahuilah, lanjutku, tanah dan rumah kayu itu bukan hanya sebidang lahan. Sebelum almarhumah istriku pergi, kami telah mendaftarkannya sebagai cagar budaya keluarga yang tidak akan pernah bisa dijual, diagunkan, apalagi dipindah tangankan kepada orang luar tanpa persetujuan 7 turunan keluarga kami. Surat yang kau ambil dari brankas tempo hari, itu hanyalah salinan arsip pajak tua yang sengaja kubiarkan di sana sebagai ujian untuk hatimu. Wajah Maya seketika berubah menjadi abu-abu. Ia seperti orang yang baru saja menelan bara api. Apa? Jadi selama ini surat itu tidak berguna? Tanyanya dengan suara yang nyaris hilang. Sertifikat asli yang kau dambakan itu ada di tempat yang paling aman, yang bahkan tidak bisa disentuh oleh tipu daya Raka. Jawabku tenang. Aku melihat ke arah Raka yang kini benar-benar tampak pucat.
Pria itu menyadari bahwa mangsa yang ia jerat, yakni Maya, ternyata hanyalah pembawa koper kosong. Ia tidak mendapatkan apa-apa selain masalah hukum yang besar. Bimo menatapku dengan rasa tidak percaya. Ia baru menyadari betapa jauh aku telah melindunginya, melampaui apa yang sanggup ia pikirkan. Bapak sudah tahu sejak awal? Bisik Bimo parau. Aku selalu memperhatikan, nak. Seorang ayah tidak butuh mata yang tajam untuk melihat duri di jalan anaknya. Ia hanya butuh hati yang selalu terjaga, kataku sambil membelai pundaknya. Maya mulai tertawa histeris, sebuah tawa yang lahir dari keputusasaan yang murni. Ia menyadari bahwa segala penghinaan yang ia lontarkan, setiap cacian yang ia tujukan padaku dan Bimo, kini kembali padanya sebagai beban yang menghancurkan. Ia telah mempertaruhkan segalanya, kehormatan, rumah tangga, dan masa depannya, untuk sesuatu yang sebenarnya adalah semu. Ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang beracun. Saat itulah, pintu kamar losmen itu terbuka lebar dari luar. Pak Bambang dan 2 orang petugas berseragam muncul dengan surat perintah yang sudah disiapkan. Raka mencoba melompat ke arah jendela, namun petugas dengan sigap mengunci langkahnya. Maya hanya bisa bersimpuh, menatap kosong ke arah lantai, menyadari bahwa istana yang ia bangun di dalam kepalanya telah runtuh menjadi puing-puing yang memalukan. Puncak dari drama ini kini telah mencapai batasnya, dan waktu bagi Maya untuk mempertanggungjawabkan setiap tetes air mata yang ia peras dari hati suaminya telah tiba. Suasana kamar yang semula penuh dengan jeritan histeris seketika berubah menjadi sunyi yang mencekam saat borgol besi mengunci pergelangan tangan Raka. Maya hanya bisa menatap nanar ketika pria yang ia puja sebagai pangeran itu diseret paksa menuju pintu, tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. "Bimo, tolong aku hanya khilaf, aku hanya ingin kita maju." Maya meratap, mencoba meraih kaki Bimo dengan sisa-sisa kekuatannya. Air matanya kini membasahi lantai kayu losmen yang kotor, namun Bimo tetap berdiri tegak seperti batu karang yang tak lagi tersentuh oleh buih ombak. Aku memandang menantuku itu dengan rasa iba yang bercampur dengan ketegasan. Hilaf itu sekali, Maya, tapi merencanakan pencurian warisan, menghina ayah mertuamu setiap hari, dan membagi tempat tidur dengan pria lain adalah pilihan hidup, dan setiap pilihan memiliki harganya sendiri. Saat petugas mulai membawa Maya keluar, Raka tiba-tiba berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke arah Maya dengan senyum sinis yang sangat menyakitkan. "Kau tahu, Maya, aku bahkan tidak pernah mencintaimu. Bagiku kau hanyalah wanita desa yang haus harta dan mudah dibodohi. Kau yang menawarkan dirimu sendiri padaku. Ingat? Kau yang bilang suamimu itu bodoh dan membosankan." Kata-kata Raka seperti belati terakhir yang menghujam jantung Maya hingga hancur berkeping-keping. Ia terperangah, mulutnya terkatup rapat dengan wajah yang memerah karena malu yang luar biasa. Rahasia paling gelap itu kini terbongkar di depan telinga Bimo dan aku. Maya bukan hanya korban penipuan, ia adalah pelaku yang aktif menghancurkan kebahagiaannya sendiri demi nafsu duniawi yang fana. Bimo memalingkan wajahnya, tak sanggup lagi melihat pemandangan memuakkan itu. Ia berjalan keluar menuju balkon losmen, menatap lampu-lampu kota Medan yang berkelap-kelip, mencoba mencari udara segar untuk paru-parunya yang terasa terhimpit. Aku mengikutinya dari belakang, membiarkan para petugas menyelesaikan tugas mereka, membawa Maya dan Raka menuju kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut atas kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dana. Di bawah langit malam yang kelam, aku berdiri di samping putraku. Kami terdiam cukup lama, membiarkan angin malam menyapu sisa-sisa ketegangan yang membara di dalam dada. Bimo tidak lagi menangis. Matanya kini menatap kosong ke depan, mencerminkan sebuah kehampaan yang lahir dari kehancuran kepercayaan. "Semuanya sudah berakhir, nak," bisikku pelan. "Jaring itu sudah tertutup rapat. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu lagi." Bimo menoleh padaku. Matanya yang redup mulai memancarkan sedikit cahaya syukur. "Terima kasih, Pak.
Kalau bukan karena ketenangan Bapak, aku mungkin sudah kehilangan segalanya, termasuk kewarasanku. Aku menepuk pundaknya, merasakan kekuatan yang perlahan kembali ke tubuhnya. Namun aku tahu, ini barulah akhir dari sebuah badai. Bukan akhir dari seluruh cerita. Masih ada sisa-sisa keruntuhan yang harus dibersihkan, dan ada harga yang harus dibayar oleh Maya yang kini telah kehilangan segalanya. Penurunan sistematis terhadap hidup wanita itu baru saja dimulai, dan ia akan segera merasakan bagaimana rasanya hidup dalam dinginnya kesunyian tanpa pelindung yang selama ini ia sia-siakan. Pagi berikutnya di kota Medan terasa begitu asing bagi Maya. Tidak ada lagi wangi kopi yang diseduh Bimo, tidak ada lagi kehangatan selimut di rumah kayu parapat. Yang ada hanyalah dinding sel yang lembab dan aroma penyesalan yang mulai membusuk. Aku dan Bimo tidak membiarkan satu celah pun baginya untuk kembali merusak pondasi hidup kami. Sesuai dengan rencana yang telah kususun dengan matang bersama Pak Suroto, langkah pertama untuk melumpuhkan kesombongan Maya adalah dengan mencabut semua akses kemewahan yang selama ini ia banggakan. Hari itu juga, semua kartu kredit yang pembayarannya ditanggung oleh Bimo resmi ditutup. Rekening bank yang sempat ia gunakan untuk menampung dana ilegal telah disita oleh negara sebagai barang bukti. Biarkan dia belajar, Bimo, kataku saat kami duduk di kantor pengacara untuk mengurus berkas perceraian dan pencabutan kuasa hukum. Harta yang tidak diberkahi oleh ketulusan hanya akan menjadi beban yang menyeret pemiliknya ke dasar. Maya, yang sempat dibebaskan dengan jaminan karena statusnya sebagai saksi kunci kasus Raka, mendapati dirinya berada di tengah badai yang sesungguhnya. Saat ia mencoba kembali ke apartemen sewa yang dulu ia gunakan untuk bertemu Raka, ia menemukan semua barang-barangnya telah dikeluarkan ke lobi. Pihak apartemen memutus kontrak karena pembayaran yang macet. Ia berdiri di pinggir jalan Medan dengan koper tua. Koper yang sama yang ia bawa dengan penuh keangkuhan saat meninggalkan Parapat. Namun kini, koper itu terasa jauh lebih berat karena berisi kehancuran. Tak berhenti di situ. Aku memastikan bahwa kebenaran tentang perangainya sampai ke telinga keluarga besarnya dan komunitas sosialnya. Bukan karena aku ingin mempermalukannya, namun agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban tipu dayanya. Maya kini terjebak dalam kelumpuhan finansial dan sosial. Teman-teman sosialitanya yang dulu ia puja, kini memutar arah saat melihatnya di jalan, dan keluarga jauhnya menutup pintu rapat-rapat saat ia datang meminta perlindungan. "Bapak, apakah ini terlalu kejam?" tanya Bimo suatu sore, saat kami sedang mengemasi barang-barang Maya yang tersisa di rumah Parapat untuk dikirimkan ke alamat ibunya. Aku menatap Danau Toba yang mulai memerah tertimpa cahaya senja. "Ini bukan kekejaman, Nak. Ini adalah konsekuensi. Alam semesta sedang mengembalikan apa yang ia tanam. Jika ia menanam duri, maka ia harus merasakan tajamnya. Jika ia merobohkan rumah orang lain, ia harus tahu bagaimana rasanya tidak memiliki tempat berteduh." Malam itu, Maya mencoba menelpon Bimo berkali-kali, namun nomornya telah diblokir. Ia mengirimkan pesan singkat dari nomor asing, memohon belas kasihan, mengaku bahwa ia kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Namun hatiku telah membeku untuk setiap kata manis yang keluar dari mulutnya. Penyesalan yang ia rasakan sekarang bukanlah penyesalan karena telah menyakiti kami, melainkan penyesalan karena ia telah kehilangan fasilitas hidupnya. Kejatuhannya baru mencapai tahap awal, dan jalanan sunyi yang harus ia tempuh akan menjadi guru yang paling keras bagi jiwa yang telah dibutakan oleh emas yang palsu. Maya kini benar-benar menjadi pengembara di kota yang dulu ia anggap sebagai taman bermainnya. Ia tidur di emperan toko yang tutup, beralaskan kardus tipis yang tidak mampu menahan gigitan angin malam. Pakaian sutranya kini kusam dan berbau asap jalanan, menjadi saksi bisu betapa cepatnya roda nasib berputar bagi mereka yang mendahului keserakahan di atas kesetiaan. Sementara itu, di tepi Danau Toba, sebuah keajaiban yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan wujudnya. Aku membimbing Bimo untuk tidak terus tenggelam dalam duka. Kami mulai membuka rumah kayu tua kami bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah penginapan budaya yang hangat. Dengan bantuan modal yang selama ini kusimpan di bawah deposito atas nama almarhumah istriku, harta yang tak pernah diketahui Maya, Bimo mulai membangun dermaga kecil yang indah. "Bapak, lihatlah," ujar Bimo suatu pagi dengan binar mata yang telah kembali.
Wisatawan mulai berdatangan. Mereka menyukai ketenangan rumah kita. Mereka bilang, ada kedamaian di sini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tersenyum bangga. Kesuksesan Bimo meledak dengan cara yang sangat organik. Keikhlasannya dalam merawatku dan menjaga rumah peninggalan ibunya berbuah manis. Nama Dermaga Arga menjadi viral sebagai destinasi paling jujur di Parapat. Kami tidak perlu kemewahan yang palsu. Kami hanya butuh ketulusan untuk menarik hati banyak orang. Bimo kini bukan lagi pemuda yang dipandang sebelah mata. Ia adalah pengusaha muda yang sukses, namun tetap dengan kaki yang berpijak di atas bumi. Kabar kesuksesan ini akhirnya sampai ke telinga Maya melalui layar ponsel retaknya di sebuah warung kopi pinggiran. Ia melihat foto Bimo di sebuah artikel daring. Tampak gagah dengan kemeja tenunnya, sedang menjabat tangan pejabat daerah di depan dermaga yang dulu ia sebut sampah. Air mata Maya jatuh menetes di atas meja kayu yang dekil. Ia baru menyadari bahwa istana yang sesungguhnya bukanlah yang dijanjikan Raka, melainkan istana yang baru saja ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Penyesalan itu datang seperti banjir bandang yang tak terbendung. Ia mencoba mendatangi Parapat sekali lagi, berharap bisa melihat Bimo dari kejauhan. Namun saat ia sampai di depan pagar rumah yang kini telah direnovasi dengan indah, namun tetap bersahaja, ia melihat sosok Bimo sedang tertawa lepas bersama para tamu, didampingi olehku yang duduk tenang di kursi rotan baru. Maya berdiri di balik pohon besar, tubuhnya gemetar dan wajahnya tertutup kain lusuh agar tidak dikenali. Ia melihat kemakmuran yang dulu ia tuntut dengan paksa, kini hadir dengan sendirinya saat ia sudah tidak ada di sana. Kelumpuhan mentalnya menjadi sempurna saat ia menyadari bahwa posisinya sebagai nyonya di rumah itu telah lama mati. Kejatuhannya bukan lagi soal harta, tapi soal kehilangan satu-satunya pria yang pernah mencintainya tanpa syarat. Ia kini hanyalah bayangan yang bersembunyi di balik kegelapan, meratapi setiap cacian yang pernah ia lontarkan, yang kini menggema kembali di telinganya seperti kutukan yang tak kunjung usai. Langkahnya gontai, terseret oleh rasa lapar yang melilit dan dahaga akan pengampunan yang mustahil ia dapatkan. Dengan keberanian yang tersisa dari puing-puing harga dirinya, Maya melangkah keluar dari bayang-bayang pohon, mencoba mendekati pagar kayu yang kini tampak begitu megah dengan lilitan bunga melati yang harumnya menusuk hidung. "Bimo," suaranya parau, pecah seperti ranting kering yang terinjak. Bimo yang sedang tertawa bersama seorang tamu seketika terdiam. Ia menoleh ke arah pagar. Matanya bertemu dengan sosok wanita yang tampak seperti gelandangan, dengan wajah yang cekung dan pakaian yang tak lagi layak disebut busana. Butuh waktu beberapa detik bagi Bimo untuk mengenali bahwa sosok menyedihkan di depannya adalah wanita yang dulu pernah ia muliakan di atas segalanya. Aku bangkit dari kursi rotanku, berjalan perlahan ke samping putraku. Aku melihat Maya mencengkram jeruji pagar, jari-jarinya yang dulu halus kini dipenuhi luka kecil dan kotoran jalanan. Ia jatuh bersimpuh di atas tanah berdebu, di depan pagar yang dulu ia hina sebagai gerbang menuju kemiskinan. "Bimo, Bapak, ampuni aku," isaknya pecah, kepalanya tertunduk hingga menyentuh tanah. "Aku salah, Raka membuangku, dunia membuangku. Aku tidak punya tempat tinggal, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Izinkan aku masuk, meski hanya sebagai pembantu di rumah ini. Aku mohon." Pemandangan itu sungguh tragis. Seorang wanita yang dulu begitu angkuh, yang mencaci suaminya dengan kata-kata paling tajam, kini memohon untuk menjadi budak di tanah yang pernah ia ludahi. Penyesalan itu datang dengan begitu brutal, menghancurkan sisa-sisa keangkuhan yang pernah menjadi napasnya. Bimo menatapnya lama. Ada kilat kesedihan di matanya, namun tak ada lagi getaran cinta yang tersisa. "Rumah ini masih tetap sama, Maya," ujar Bimo dengan suara yang sangat tenang. Namun ketenangan itu justru terasa lebih menyakitkan bagi Maya daripada kemarahan. Pondasinya tetap kejujuran, dan atapnya adalah kesetiaan. Kau sendiri yang membakar rumahmu, dan kini kau bertanya mengapa kau merasa kedinginan. "Aku mohon, Bimo,
beri aku kesempatan sekali lagi. Rintih Maya di sela isak tangisnya. Aku melangkah maju, menatap menantuku yang malang itu dengan rasa iba yang mendalam. Namun hatiku tidak akan lagi goyah oleh air mata palsu atau keputusasaan yang terlambat. Maya, kesempatan itu sudah kau habiskan bersama setiap lembar rupiah yang kau curi dan setiap cacian yang kau lemparkan pada kami. Kami sudah memaafkanmu di dalam doa, tapi pintu ini tidak akan pernah terbuka lagi untuk pengkhianatan. Bimo mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya, lalu menyelipkannya di antara sela-sela pagar, menjatuhkannya tepat di depan tangan Maya yang gemetar. Gunakan ini untuk ongkos pulang ke orang tuamu. Mulailah hidup baru sebagai manusia yang jujur, tapi jangan pernah kembali ke sini. Kenangan tentangmu sudah kami kubur bersama badai yang kau bawa dulu. Bimo berbalik, tidak lagi menoleh. Ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan Maya yang masih bersimpuh dalam kehinaan yang sempurna. Plot twist yang menyakitkan baginya adalah menyadari bahwa kekayaan Bimo kini bukan hanya soal uang, tapi soal ketenangan batin yang tak akan pernah ia rasakan. Kejatuhannya telah lengkap. Ia memiliki uang di tangannya, tapi ia kehilangan surga yang sebenarnya pernah ia miliki secara cuma-cuma. Lembaran uang yang diberikan Bimo tertiup angin danau, menari-nari di atas debu, sebelum akhirnya Maya memungutnya dengan tangan yang lunglai. Ia menatap nanar ke arah pintu rumah kayu yang tertutup rapat, menyadari bahwa penyesalan terdalam bukanlah saat kita kehilangan harta, melainkan saat kita sadar bahwa kita telah membuang seseorang yang mencintai kita dengan tulus. Setahun telah berlalu sejak badai itu mereda di Parapat. Pagi ini, Danau Toba tampak begitu anggun, dengan permukaan air yang tenang seolah-olah tak pernah ada luka yang pernah tenggelam di dasarnya. Rumah kayu kami kini telah bertransformasi menjadi Kriya Arga, sebuah oase bagi mereka yang mencari kedamaian batin. Di sana, tidak ada lagi aroma pengkhianatan. Yang ada hanyalah wangi masakan rumah dan suara tawa para tamu yang merasa seperti berada di rumah sendiri. Bimo kini adalah sosok yang berbeda. Ketulusannya masih ada, namun kini dibalut dengan kebijaksanaan yang matang. Ia mengelola penginapan ini dengan hati, memperlakukan setiap tamu sebagai keluarga. Aku sering melihatnya berdiri di dermaga, menatap cakrawala dengan senyum tipis. Bukan senyum kemenangan atas kehancuran orang lain, melainkan senyum syukur, karena ia berhasil menyelamatkan harga dirinya dan hatiku. Bapak, lihatlah bukit di seberang itu, ujar Bimo sambil membantuku duduk di kursi kayu favoritku. Tahun depan, aku ingin membangun perpustakaan kecil di sana untuk anak-anak desa. Aku ingin harta ini menjadi manfaat, bukan sekedar tumpukan angka. Aku menepuk tangannya dengan bangga. Harta yang paling berharga adalah jejak kebaikan yang kita tinggalkan, Nak. Ibumu pasti tersenyum dari atas sana melihatmu sekarang. Sementara itu, jauh di sebuah kota kecil, kabar tentang Maya sesekali mampir ke telinga kami melalui kerabat jauh. Ia kini hidup dalam kesunyian yang mencekam, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Ia tidak lagi mengejar tas bermerek atau perhiasan berkilau. Ia menghabiskan sisa harinya dengan meratapi bayang-bayang masa lalu. Penyesalan itu telah menjadi teman setianya, sebuah beban yang ia panggul setiap kali ia teringat akan hangatnya teh yang kuseduh atau lembutnya tatapan Bimo yang dulu pernah ia sia-siakan. Drama ini mengajarkanku bahwa hidup adalah tentang gema. Apa yang kita teriakkan ke dunia, itulah yang akan memantul kembali kepada kita. Jika kita menebar duri penghinaan, maka kaki kitalah yang akan berdarah karena luka yang kita ciptakan sendiri. Aku kembali menyesap teh pahitku, menatap matahari yang mulai merangkak naik. Segala rasa sakit telah larut dalam doa, dan yang tersisa hanyalah pelajaran berharga tentang kesetiaan yang tak boleh dipermainkan. Kriya Arga kini bukan sekadar bangunan kayu, melainkan simbol kebangkitan sebuah keluarga yang pernah hampir lumat oleh keserakahan. Di setiap sudutnya, aku sengaja menaruh ukiran-ukiran doa, pengingat bahwa badai sedahsyat apapun akan kalah oleh akar yang menghujam kuat ke bumi.
Kesuksesan yang kini kami nikmati terasa sangat ringan di pundak karena ia datang bukan dari hasil merampas, melainkan dari hasil merawat luka menjadi kekuatan. Sore itu, seorang tamu wanita paruh baya datang dengan membawa buku catatan kecil. Ia adalah seorang penulis yang tertarik dengan kisah kehangatan rumah ini. Ia bertanya padaku, "Pak Arga, apa rahasianya tetap tenang saat pondasi hidup Bapak diguncang oleh orang terdekat?" Aku menatap Bimo yang sedang membimbing seorang anak kecil memancing di ujung dermaga. "Rahasianya hanya satu," jawabku pelan, "ikhlas." Ikhlas bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Tapi ikhlas berarti melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan menyerahkan urusan keadilan kepada pemilik alam. Ketika kita berhenti memikirkan cara menghancurkan orang lain, disitulah Tuhan mulai membangun jalan untuk kemuliaan kita. Bimo kini telah menemukan kedamaian barunya. Ia tidak lagi mencari validasi dari kemewahan duniawi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan masyarakat desa, membantu mereka memasarkan hasil danau agar tak ada lagi yang harus pergi merantau dan terjerat tipu daya seperti yang dialami Maya. Kematangan batinnya membuat Kriya Arga menjadi magnet bagi mereka yang haus akan ketulusan. Di sini tidak ada cacian, tidak ada hinaan. Yang ada hanyalah saling menghargai antara satu nyawa dengan nyawa lainnya. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada satu ruang di hatiku yang tetap mendoakan Maya. Bukan doa agar ia kembali, tapi doa agar ia menemukan jalan tobat yang sejati. Aku tahu, penyesalan yang ia alami saat ini adalah api penyucian bagi jiwanya. Terkadang, Tuhan menjatuhkan seseorang sekeras mungkin ke tanah, agar ia sadar bahwa tanah itulah tempat asalnya, dan di sanalah ia harus bersujud. Kesuksesan Bimo yang viral di media sosial, sebagai pemuda desa yang sukses membangun ekonomi kerakyatan, membawa banyak perubahan besar. Namun, bagi kami, perubahan yang paling besar adalah ketenangan saat memejamkan mata di malam hari. Kami tak lagi perlu mengunci brankas dengan ketakutan, karena harta kami yang paling berharga telah tersimpan aman di dalam hati masing-masing, yaitu rasa syukur yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Malam itu, di bawah rembulan yang bulat sempurna, aku duduk bersama Bimo di teras. Kami tidak banyak bicara, hanya saling memandang dan mengangguk, menyadari bahwa setiap babak menyakitkan dalam hidup kami adalah tinta yang diperlukan untuk menuliskan akhir cerita yang indah ini. Sebuah akhir yang mengajarkan bahwa pengampunan adalah hadiah tercantik untuk diri sendiri, sementara kejujuran adalah kompas yang tidak akan pernah membiarkan kita tersesat di tengah kabut yang paling pekat sekalipun. Di bawah naungan langit parapat yang bertabur bintang, aku merasakan angin malam membawa pergi sisa-sisa sesak yang selama bertahun-tahun menghuni dadaku. Malam ini adalah malam terakhir aku menuliskan catatan di buku kecilku. Karena kisah ini telah menemukan pelabuhannya yang paling teduh. Aku menatap Bimo yang kini duduk bersila di sampingku. Tangannya yang kasar karena kerja keras, kini menggenggam sebuah tasbih kayu. Bibirnya bergerak lembut dalam zikir yang tenang. Tak ada lagi gurat amarah atau dendam di wajahnya. Ia telah menjadi pria yang utuh. Pria yang tidak hanya sukses secara materi dengan Kriya Arganya, tetapi juga sukses menaklukkan egonya sendiri. "Pak," suara Bimo memecah keheningan. Lembut namun mantap. "Tadi siang, aku mengirimkan paket kecil ke alamat ibu di desa. Isinya bukan uang banyak, hanya pakaian layak dan sedikit tabungan untuk masa tua Maya, agar ia tak perlu meminta-minta. Aku sudah melepaskannya, Pak, sepenuhnya." Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang menjalar di hatiku. Itulah puncak dari segala kemenangan. Kemenangan sejati bukanlah saat kita melihat musuh kita menderita, melainkan saat kita memiliki kekuatan untuk tetap berbuat baik kepada mereka yang telah menghancurkan kita.
Bimo telah lulus dari ujian kehidupan yang paling berat. Ujian kasih sayang. Melalui perjalanan ini, aku belajar bahwa seorang ayah mungkin bisa dihina, disakiti, bahkan diusir dari rumahnya sendiri oleh darah dagingnya yang silau akan harta. Namun, keikhlasan seorang ayah adalah doa yang tak terhijab. Kesabaran bukan berarti kalah, melainkan strategi Tuhan untuk menyeleksi siapa yang layak menerima keberkahan di garis finish. Kisah kami ini adalah pengingat bagi setiap anak di luar sana. Jangan pernah menukar orang tuamu dengan angka-angka di rekening bank. Harta bisa dicari, kesuksesan bisa dibangun kembali. Namun doa seorang ayah yang terlanjur terluka adalah lubang hitam yang bisa menelan seluruh keberuntunganmu. Maya kehilangan segalanya bukan karena ia miskin, tapi karena ia kehilangan keramat hidupnya, yaitu restu dan hormat kepada orang tua. Kini, Gria Arga berdiri kokoh sebagai saksi bisu, bahwa di atas tanah yang pernah dikhianati bisa tumbuh bunga-bunga kebaikan yang lebih harum. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup aroma tanah basah dan air danau. Aku tahu, ketika aku pergi nanti, aku meninggalkan Bimo sebagai manusia yang bukan hanya kaya raya, tapi kaya jiwa. Cerita ini adalah cermin bagi kita semua. Bahwa kesuksesan yang diraih dengan menginjak hati orang tua hanyalah istana pasir yang akan runtuh saat ombak ujian datang. Hormatilah ayahmu, muliakanlah keluargamu. Karena di balik doa-doa mereka yang sederhana, terdapat kunci-kunci pintu langit yang tak bisa dibuka oleh kunci emas manapun. Sahabat Suara Kehidupan, kisah tadi memberikan kita pelajaran berharga bahwa harta yang paling mewah di dunia ini bukanlah emas atau tanah, melainkan doa dan restu dari orang tua yang tulus. Jangan pernah menukar kemuliaan ayahmu dengan angka-angka di rekeningmu, karena saat ia terluka, pintu langit pun ikut bergetar. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap Bimo di akhir cerita tadi? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.